Warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Dawan, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Dawan yang telah bersedia hadir untuk memenuhi undangan desiminasi pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan desiminasi budaya positif, di mana kegiatan ini kami laksanakan untuk memenuhi aksi nyata pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Dawan, keempat penyampaian materi desiminasi, kelima sesi tanya jawab, keenam refleksi dari peserta diseminasi, ketujuh kesimpulan, dan terakhir penutup. Acara akan kami awali dengan doa. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepala SMP Negeri 2 Dawan sekaligus membuka acara secara resmi desiminasi budaya positif. Kepada Bapak kami persilakan. Bu Agung selaku pembawa acara. Sebelum saya mulai sambutan pada kegiatan desiminasi pada siang hari ini, marilah kita sebagai umat beragama tiada hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widi Wase, utamanya ide susunan di sini atau guru yang mengikuti pelatihan CGP angkatan ke-11 pada tahun 2024. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kegiatan desiminasi atau katakanlah pemberian informasi kepada teman sejenis, mungkin kalau dulunya itu tutor sebaya, ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan disiplin diri, ya, budaya positif, sehingga nanti itu akan berdampak pada kemajuan prestasi pembelajaran di kelas. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti akan berpengaruh juga pada peningkatan pembelajaran di kelas yang berujung pada peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, kemudian apa nanti materi tentang budaya positif mungkin tidak jauh dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga nantinya apa yang didapatkan saat pelatihan itu benar-benar bisa menjadikan tonggak perubahan untuk kita di SMP Negeri 2 Dawan. Jadi itu besar harapan kami. Jadi sekali lagi acara desiminasi ini mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga untuk kedepannya lebih banyak lagi teman-teman kita yang berhasil mengikuti diklat CGP, mungkin angkatan ke-12 dan seterusnya, sehingga nanti prinsip dari kurikulum Merdeka, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, makin bisa kita capai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi mudah-mudahan tanggal 23
Agustus 2024. Kegiatan diseminasi ini saya buka secara resmi. Untuk waktu Lebih dahulu ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Saya minta Bapak Ibu berdiri ya, biar nggak nanti terus duduk, nanti sakit pantatnya. Kita berdiri bersama-sama, kemudian berhadap-hadap. Silakan Bapak Ibu mencari rekan. Silakan dicari rekan berpasangan, kita berpasangan. Dan wajah teman Anda di depan Anda. Sudah 30 detik saja, pandang teman di depan Anda. Sudah? Bapak sudah tersenyum ya? Nah, baru menatap sudah tersenyum ya? Iya. Sudah? Sudah kan? Sudah semua tersenyum? Kembali lagi ke depan semuanya. Silakan. Beban yang kita punya dalam hati kita akan hilang saat kita bisa berbagi senyuman dengan orang lain. Mau dibawa ke sekolah juga ya. Jadi itu beban-bebannya itu bisa kita lepaskan saat kita bertemu dengan rekan-rekan kita, membuat kesepakatan forum diskusi. Tadi kita sudah membahas di awal mengenai bagaimana membuat sebuah kesepakatan yang nanti kita setujui. Ya, jadi setiap di Bapak Ibu Wali juga kami harapkan membuat kesepakatan di kelas perwaliannya masing-masing, di mana kesepakatan itu kita buat bersama-sama dan kita laksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di kertas yang akan dibagikan, nanti akan ditempel langsung ke depan. Itu contoh, salah dua contoh untuk kesepakatan forum diseminasi. Jadi ibu bapak saya yakin sudah biasa membuat kesepakatan. Ini saya bawa beberapa spidol. Ya, satu aja Pak. Setelah menulis langsung ditempel, kami sudah semua ada 8G memandangmu. Kempes.
Sudah semua ya? Pak beli belum ya? Tadi kebalik soalnya. Ya, karena Pak Suarjana yang terakhir di sini, saya minta bantuan Pak Suarjana untuk membaca apa saja kesepakatan forum diskusi pada siang hari ini. Bu, terima kasih atas waktunya. Santai mendengarkan sampai Santai menyenangkan, santai menyenangkan sampai maaf. Yang kedua, turut aktif dalam kegiatan forum. Yang ketiga, tidak boleh mengobrol saat penyajian materi. Yang keempat, tidak boleh tidur pada saat forum. Yang kelima, mengikuti pembelajaran dengan serius, mendengarkan materi. Selanjutnya, menghormati guru dan teman sekolah. Selanjutnya, tidak mengucapkan kata kasar saat berkata. Selanjutnya, hadir tepat waktu orang lain. Janganlah report. Selanjutnya, belajar dengan baik dan menyenangkan. Selanjutnya, tidak boleh membuli. Selanjutnya, menyimak dengan baik. Selanjutnya, tidak boleh mengobrol saat guru menjelaskan. Selanjutnya, selalu antusias. Yang mana kira-kira kesepakatan forum yang bisa kita pergunakan untuk keyakinan pada forum kali ini. Mungkin saya akan langsung ke mengkerucutkan ya. Tidak mungkin sekian banyak ini akan kita jadikan sebagai keyakinan forum. Nanti dari sekian yang sudah dibacakan tadi, kita akan cari bentuk universalnya dari kegiatan ini. Yang tadi ada ini, tidak boleh mengobrol saat penyajian materi. Kemudian fokus pada kegiatan forum, tidak boleh di bahasa universalnya. Keyakinan ketertiban ya. Masuk ke ketertiban ya. Tertib mengikuti kegiatan forum diskusi ini. Seperti itu ya, keyakinan yang pertama ya. Tertib mengikuti kegiatan forum diseminasi pada pagi hari, pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, kesepakatan kita bisa, itu yang kedua ya. Yang ketiga maksudnya karena 1-2 sudah saya tulis di depan. Itu setuju nggak menggunakan menghargai siapapun, itu setuju nggak? Kita terapkan pada keyakinan forum diskusi kali ini. Ya, yang kedua ada menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga tadi tertib mengikuti kegiatan diseminasi. Kemudian yang keempat, selalu mendengar pendapat orang lain. Terus yang terakhir, yang kelima, di sini ada disiplin dan sopan. Bisa digunakan untuk keyakinan forum diskusi pada pagi siang hari ini? Bisa. Ya, itu yang terakhir. Jadi ada 5 kesepakatan forum ya. Yang pertama itu menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga tertib mengikuti kegiatan. Yang keempat menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir sopan dan disiplin. Nah, itu kesepakatan forum yang akan kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Saya lanjut ke
ini yang nanti akan kami jelaskan terkait dengan konsep budaya positif. Ada 7 materi nanti, ada perubahan paradigma guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya akan awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi penjelasan tentang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pendekatan yang mengedepankan perubahan mendasar dalam cara pembelajaran yang dilakukan. Di mana seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman pada saat ini mengenal yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, pada saat sekarang seiring dengan perubahan zaman, kita juga akan mengikuti arus zaman juga dengan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita mengedepankan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui ke-6 profil pelajar Pancasila ya. Ada yang beriman bertakwa, kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu profil pelajar Pancasila, di mana kita diharapkan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan prinsip KHD. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah membuka PMM, sudah pernah mendengar bagaimana pendidikan era baru menurut KHD yang dirasa masih relevan digunakan sampai saat ini. Meskipun KHD pemikirannya itu masih sudah dilaksanakan jauh sebelum kita mengenal kurikulum, akan tetapi yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Itu juga sesuatu yang sebenarnya kurang tepat kita laksanakan. Terkadang kita selalu mengkritik temanmu saja bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah, sebenarnya kata-kata itu kurang tepat digunakan. Reward itu, memberikan pujian itu bagus. Teman yang lain nanti akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Padahal di teori budaya positif hal itu salah. Ya, nanti lebih lanjut akan kami jelaskan pada budaya positif yang nanti akan kami jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian kita juga sering miskonsepsi mengenai ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang paling sering kita lakukan. Tidak hanya Bapak Ibu, saya pun sering juga melakukan memaksa. Kontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum jiwanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan masa pubertas, senang mencoba hal baru, dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus Ya, bebek, ayam, itik,
Titik bebek, titik ayam. Berapa jumlah ayam? Ya. Oke. Kata kuncinya ke siapa tadi yang benar jawab? Berapa jumlah ayam? Kata clue yang saya ucapkan, kata kuncinya Nabi? Iya, saya ucapkan. Tadi diulangkan sudah langsung berapa jumlah ayam? Ya. Jadi permainan ini memerlukan konsentrasi. Oke. Baik Bapak Ibu yang lanjutkan, Ibu, ternyata perilaku yang anak-anak tunjukkan ke ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi, yang mereka tidak dapatkan di rumah, mereka tunjukkan di sekolah supaya kita memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, ketika kita menghadapi anak yang sedang bermasalah, baik itu di kelas ataupun di sekolah, jadi kita idealnya kan kita harus memberikan anak tersebut penguatan supaya jangan sampai mengulang kesalahannya. Nah, sebelum kita memberikan penguatan, kita harus mengenal dulu 5 kebutuhan dasar manusia apa yang anak ini butuhkan. Ada yang pertama, itu bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup seperti mereka memerlukan makanan, kesehatan, keselamatan, itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian dia diakui, penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang anak-anak perilakunya itu over karena minta perhatian dari gurunya. Ternyata mungkin salah satu faktornya adalah kekurangan kasih sayang di rumahnya, sehingga dia membutuhkan kasih sayang. Kemudian yang kebutuhan yang keempat adalah kesenangan, karena hanya ingin mendapatkan kesenangan di sekolah. Dan yang terakhir adalah kebebasan, ingin mendapatkan kebebasan dari apa yang setiap hari dia lakukan. Dia rasa hanya itu saja, maka dia ingin mendapatkan hal yang lebih, misalnya seperti Nikit yang hadirkan studi kasus, kebetulan kasus yang banyak dibahas Niki anak SD. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nah, jawaban pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Kemudian jawaban Dodi yang kedua, karena saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan. Ketika teman saya melaporkan kepada ibu guru dan ibu guru memberitahu orang tua saya, maka orang tua saya jadi perhatian dengan saya. Iya, benar sekali, kebutuhan dasar kasih sayang. Mungkin ini anak-anak yang orang tuanya sibuk di rumah ataupun mereka bersaudara banyak sehingga ada rasa cemburu. Nah, mereka memperlihatkan keinginan untuk mendapatkan rasa kasih sayang di sekolah. Kemudian jawaban dari yang ketiga, saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dan menuruti keinginan saya. Kira-kira kebutuhan yang mana itu Bapak Ibu? Penguasaan, ingin merasa hebat di antara teman-temannya. Kemudian jawaban dari yang keempat, saya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibu dari rumah. Karena ibu saya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu saya ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Kebutuhan dasar yang mana ke? Kebebasan. Kita melihat ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menuruti saya. Ekspresi teman-teman itu menurut dia lucu ketika mereka sedang marah. Berarti kebutuhan dasar yang akan dipenuhi adalah kesenangan. Jadi dari jawaban anak, ketika anak melakukan contohnya, anak mengumpulkan tugas tepat waktu. Setiap diberikan tugas mengumpulkan tepat waktu. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin takut dihukum, tapi karena dia ada satu keyakinannya dia, yaitu ingin disiplin waktu. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal. Jadi yang kita upayakan adalah memunculkan
tersebut. Jadi pendidikan karakter itu untuk memunculkan motivasi internal dari dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Langsung memberikan hukuman tanpa adanya dialog terlebih dahulu. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dibandingkan dua ini, sebagai penghukum kan biasanya gurunya galak. Sedangkan kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, justru gurunya lembut. Yang lebih berbahaya ini yang pembuat rasa bersalah. Ya, ciri-cirinya itu gurunya kata-katanya, nada suaranya lembut, pelan, tapi kata-katanya ini yang menekan anak bahwa anaklah yang bersalah pada posisi ini. Nanti dampaknya anak itu akan merasa kalau saya selalu berbuat salah. Jadi anak ini akan tertekan mentalnya, tidak berani mengungkapkan karena dia yang disalahkan. Nah, pembuat rasa bersalah justru yang kedua yang lebih berbahaya dari yang pertama. Kemudian posisi yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di sini Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Niki Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. ya, Niki Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lancang, tetap berjenjang, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi ini memposisikan guru sebagai teman. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertiban. Ya, guru yang selalu mengingatkan konsekuensi. Jadi beda hukuman dengan konsekuensinya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling ideal yang diharapkan adalah guru sebagai manajer.
Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain bisa Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki kesalahan keterlambatan ini? Bersedia Bu. Juga belum maksimal mengikuti pendidikan ini, mungkin baru sedikit yang juga belum maksimal mengikuti pendidikan ini, mungkin baru sedikit yang dikembangkan. Terus untuk selanjutnya adalah materinya adalah keyakinan kelas. Ini sering kita ketemui di awal atau di awal semester atau di awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sering melakukan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau mungkin awalnya mungkin Bapak Ibu guru menyuruh siswa untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, seperti misalnya tidak terlambat dalam pelajaran. Kalau saya ini dikembangkan. Terus untuk selanjutnya adalah materinya adalah keyakinan kelas. Ini sering kita ketemui di awal atau di awal semester atau di awal pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru sering melakukan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau mungkin awalnya mungkin Bapak Ibu guru menyuruh siswa untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, seperti misalnya tidak terlambat dalam pelajaran. Kalau saya ini handphone, tapi jika tidak diizinkan, diharapkan siswa tidak menggunakan handphone atau mengeluarkan handphone itu ya. Banyak sekali keyakinan kelas yang kita bisa sepakati dengan siswa itu ya. Mungkin Bapak Ibu guru jarang atau bagaimana untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan, ini pengertian sedikit tentang dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan Bapak Ibu guru jadi siswa. Sekarang saya tanya nih, kalau misalkan Bapak Ibu jadi siswa, apa keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru inginkan? Seperti apa? Bapak Ibu guru jadi siswa. Sekarang saya tanya nih, kalau misalkan Bapak Ibu jadi siswa, apa keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru inginkan? Seperti apa? Kelas itu nilainya nilai kebersihan ya, kebersihan. Terus mengikuti pelajaran dengan tekun. Ya, tekun, disiplin mungkin ya, disiplin. Terus selanjutnya, betul? Tidak membuli ya, bagus. Betul lagi? Aktif dalam setiap ada perkalian. Excited mereka tunjuk tangan ya, misalnya 3x3 harus aktif, 1-2 orang yang harus aktif ya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, sekolah keyakinan kelas atau sekolah ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Yang ketujuh, keyakinan kelas lewat kegiatan
curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang diajarkan di pendidikan ini ya, kalau bisa keyakinan kelas itu setiap awal pembelajaran harus ditekankan kembali. Kenten kalau bisa, mungkin dengan situasi yang berbeda, atau misalnya kalau ada yang ngajar di kelas dan di lab mungkin berbeda keyakinannya. Kalau di kelas mungkin nggak ada alat-alat misalnya, kalau di lab komputer kan misalnya ada alat komputer, itu yang harus dijaga. Mungkin keyakinan kelasnya harus berbeda. Ya, jangan sampai alat-alatnya rusak, atau gunakan alat yang dipakai praktek untuk penyelesaian masalah. Terus guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kayak pertama Bapak Ibu guru harus menanya kenapa kamu bisa terlambat, atau kemana kamu kok bisa terlambat. Itu menstabilkan identitas dulu, jangan sampai langsung dimarahi kenapa kamu terlambat gitu. Harus yang pertama harus menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, misalnya Bapak Ibu guru menanya gimana kok bisa terlambat, apa masalahmu kok bisa terlambat, itu ya, tanya disiplinnya gitu. Tanya dulu dengan validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir, tanyakan kepada siswa apakah bisa melakukan, bisa tidak terlambat lagi, dan bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Kenapa nih? Saya pasti bela diri lah. Kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau dialognya mungkin dari segitiga restitusi itu dari pertama menstabilkan identitas. Dulu kan siswanya yang pertama itu menceritakan dengan emosional, itu gurunya bisa menstabilkan identitasnya. Terus validasi tindakan yang salah, mungkin validasinya
gurunya menanyakan apa tindakanmu yang salah, mungkin emosional, terlalu emosional. Terus menanyakan keyakinan, ya keyakinan mungkin tadi yang terakhir itu kan mulai mereda masalahnya itu. Siswanya juga ingin bercerita kepada gurunya apa yang salah, apa yang diyakini di keyakinan kelas. Manajer. Oke, mungkin benten sesi tanya jawab nih. Langsung dari awal dari materi yang pertama dan selanjutnya yang terakhir dari segitiga restitusi. Sesi tanya jawab kami siap menerima pertanyaan, kritik, saran dari Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif yang mungkin akan kita terapkan untuk sekolah kita ke depannya. Saya dan teman-teman yang lain baru juga mengetahui begini loh yang namanya budaya positif. Nah, kami meminta juga Bapak Ibu untuk memberikan saran, kritikan kepada kami. Ibu calon CPP ya, seperti apa yang diinformasikan tadi tentang konsep budaya positif itu berdasarkan teori yang kita budaya positif tentang misalnya yang bercontoh keterlambatan anak tadi ya, dengan segala macam video sudah ditayangkan. Namun kami di sini setelah tiap sekali hampir kalau nggak salah itu hampir sekitar 13 tahun menangani siswa, kebetulan di kesiswaan ya. Karena yang tiang simak kalau tiang bandingkan dengan saya bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, kalau model yang tadi diterapkan tingkat sekolah yang anak-anaknya yang sudah terpilih untuk tingkat kedisiplinannya, dia rasa gampang menerapkan, sangat gampang. Namun lihat potensi dari sekolah kita, maaf ini kebanyakan dari segi satu pengawasan orang tua, kemudian kepembiasaan di daerah ataupun desanya, Bapak Ibu mungkin sudah lihat sendiri secara kenyataannya, karena seringkali yang survei bahkan ke rumah anak yang bersangkut misalnya malas, pembolos dan lain sebagainya. Makanya dia buatkan suatu perjanjian seperti yang dikirimkan sama Bapak Putu selaku kepala sekolah bermaterai, kemudian diketahui dan dibaca oleh siswa dan orang tua, sehingga mereka tahu persis atau paham bagaimana kalau mereka betul-betul mencermati dan membaca. Nah, kenyataannya apa? Misalnya disiplin arahkan untuk budaya positif, misalnya masalah kedisiplinan dia datang setiap kali mungkin ada saja siswa yang terlambat, mungkin karena jarak, mungkin karena ada begadang dan lain sebagainya. Nah, di sini dia menyimak tadi perlu dia termakan, untuk konsep budaya positif itu tidak semata-mata dari siswa saja, ya. Di sini perlu kita juga. Di sana tuh yang sampai terakhir yang nonton ininya videonya Royan ya, yang itu sebagai manajemen, manajer. Tadi manajer, saudaraku kita selaku manajer betul-betul mencari alasan itu. Cuma tidak bersih seperti bukannya sekolah kita lebih bagus, Pak. Aturannya itu harus betul-betul diketahui. Ada aturan tertulis karena masing-masing sekolah itu aturannya beda-beda ya. Tetapi tidak lepas dari permen ataupun undang-undang yang berlaku dalam kita wajib bisa. Karena posisi sekolah kita itu tidak seperti di SMP 1 ataupun SMP 2 Semarapura itu. Kalau kita gini kan arahkan anak cepat dia respon. Seperti tadi misalnya P5. Bapak Ibu guru memberikan suatu wejangan, dia ngobrol. Nah seperti itu kan. Itu yang perlu kita ginikan, buat satu perjanjian kepada anak, kemudian harus diketahui oleh orang itu perlu kita tamakan. Artinya kita mengasih payung dalam artian peraturan yang khusus di SMP kita sepanjang kita melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Satu, untuk mendisiplinkan anak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Dr. calon CPP, kami secara pribadi dan bangga
maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Solusinya mungkin itu yang tahu juga Pak Wayan Suliano sudah lama sekali jadi wakil kesiswaan. Sudah berapa tahun? 13 tahun Pak Wayan. Jadi mungkin seluk-beluk anak di sini sudah Pak Wayan tahu, misalnya ada keluarganya gimana, keluarganya ada ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, mungkin seperti ini beragam siswa yang ada di SMP Negeri 2 Dawan. Misalnya ada yang pintar juga, ada yang broken di rumah, itu banyak sekali. Mungkin itu yang menyebabkan susahnya menjaga budaya positif di sekolah. Di Kemandan, Wedan Malik, Pak Budu ada tambahan lagi? Memberikan tanggapan seperti apa yang disampaikan tadi. Setelah menyimak apa yang dipaparkan dari penyaji pertama sampai ketiga, semuanya memang sangat bagus sekali. Ya. Bagi saya belum tahu tentang apa itu budaya positif, disiplin positif dan sebagainya. Itu memang sangat ideal sekali. Jadi saya harapkan tentang konsistensinya nanti. Dalam pelaksanaan ini kita semua guru di sini harus melaksanakan itu semua, baru akan tercapai. Di samping itu, seperti yang dikatakan Pak Wayan Suliano tadi, latar belakang siswa sangat beragam. Kita rasanya perlu juga kerjasama dengan orang tua. Karena apa? Karena waktu yang siswa miliki itu kebanyakan di rumahnya sendiri. Di sekolah cuma berapa jam sih? Jadi kembali, walaupun yang akan mau pensiun ini jelas tidak akan istilahnya tidak akan mengalami nanti selanjutnya. Jadi saya cuma berpesan semua teman-teman sini semua konsekuen melaksanakan apa yang dipaparkan tadi. Akan berhasil karena kita sudah menjadi guru, jadi gurulah yang baik. Seperti itu. Memberikan kepada yang seperti junior harus konsisten mendisiplinkan murid. Walaupun pekerjaan kita banyak, misalnya seperti BMM banyak, kerjaan tambahan banyak, tapi tetap kita tugas pokok sebagai guru adalah membuat disiplin dan mendisiplinkan anak, itu yang terpenting. Ya, walaupun banyak kerjaan harus ingat, misalnya ada siswa yang tidak pakai dasi harus tetap ditegur. Misalnya hari Rabu siswanya pakai rok atau celana biru tetap harus ditegur. Oke, terima kasih Pak. Yang sangat menginspirasi bagi kita semua, apalagi saya sebagai guru baru yang masih perlu beradaptasi di tempat baru gitu ya, berbeda dengan di tempat saya sebelumnya. Dengan materi yang Bapak Ibu tadi sampaikan, jadi kita perlu adanya kolaborasi untuk bisa meningkatkan budaya positif yang akan tumbuh di SMP 2 Dawan. Jadi bukan hanya tugas Pak Sudiasa saja, bukan hanya tugas BK saja, tapi seluruh guru itu wajib menerapkan budaya dan disiplin positif baik di lingkungan sekolah ataupun pada saat pelajarannya. Itu sangat penting ya, karena nanti akan menghasilkan karakter siswa yang emang kita harapkan gitu. Itu aja sudah saya, terima kasih. Ini peserta didik yang kita ajar di setiap hari, yang kita didik setiap hari. Jadi dari bapak-bapak ibu yang sudah mengikuti pelatihan CIP mendapatkan materi yang bagus sekali. Kemudian ada satu hal yang mungkin yang terasa baru terkait dengan budaya positif yang mungkin baru saya dengar ini, yaitu tentang reward dan punishment yang tidak boleh ditonjolkan. Agak salah apa kurang tepat ya? Nah, kurang tepat katanya. Tetapi mungkin ke depan, nah bersama teman-teman karena sudah menyimak dari tadi,
bisa ikut menjalankan atau melaksanakan ini dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan menangani ya dalam tanda petik ya kasus-kasus siswa dan sebagainya yang terjadi di sekolah, sehingga bagi saya yang terpenting adalah kebersamaan Bapak Ibu. Apa yang terjadi di sekolah ini kalau kita tanggulangi secara bersama-sama, kita khususnya guru juga punya persepsi yang sama, punya pandangan yang sama, dan cara yang boleh dibilang sejalan, maka pastinya nanti ke depan kita bisa membentuk karakter anak yang lebih baik seperti yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan berikutnya yang ke-12 mungkin mudah-mudahan ada yang bisa lolos, sehingga Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini bisa mengikuti CGP angkatan ke-12. Nah, ini bagus sekali, mudah-mudahan seminggu 2 minggu dan lagi acara seperti ini, sehingga tiang boleh juga janji nih kecil. Oke. Nah, lebih lanjut ini ilmunya bagus sekali Ki. Sampai saat ini tiang masih seperti yang saya sampaikan tadi, tiang ada penyegaran nih terkait dengan dulu kuliah psikologi pendidikan ini. Tahulah Kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan hari ini adalah mungkin kita harus berkolaborasi terus, dan sangat budaya positif terus ditingkatkan di seluruh aspek, misalnya dari aspek murid, guru, dan seluruh warga sekolah untuk menjalankan budaya positif ini. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan hari ini adalah mungkin kita harus berkolaborasi terus, dan sangat budaya positif terus ditingkatkan di seluruh aspek, misalnya dari aspek murid, guru, dan seluruh warga sekolah untuk menjalankan budaya positif ini. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om.